Halo semuanya, kenalin nama aku Launa Kintara. Di sini aku bakal sharing pengalaman aku, gimana caranya aku dapetin hal yang aku suka, bener-bener aku suka, bahkan bisa dibilang ini tuh jati diri aku. Jadi first of all, aku tuh emang sebenarnya suka sama hal-hal yang rame gitu ya, apalagi kayak Y2K gitu, aku suka banget. Nah, dari hal yang aku suka itu ternyata ngaruh ke FYP TikTok aku gitu ya. Pokoknya ke FYP TikTok aku kalau banyak aksesoris tuh sebenarnya gampang gitu dibikin. Nah terus jadi kayak aku keracunan gitu kan, aku FOMO. Terus kayak aku bikin gelang kayak gini nih, kayak gini. Terus juga selain bikin gelang, aku bikin cincin, aku bikin kalung, bikin keychain. Pokoknya pernak-pernik aksesoris gitulah pokoknya. Nah setelah aku ngerasa puas sama hasilnya gitu ya, aku mulai buat buka orderan gitu, open pre-order buat teman-teman aku, buat tetangga-tetangga aku. Nah terus kayak mereka tuh ternyata suka gitu sama hasilnya. Aku juga ngerasa ketagihan gitu setelah aku bisa menjual hal yang aku bikin sendiri, tuh ada kebanggaan tersendiri gitu lah. Terus juga kalau ditanya, kamu itu beli di mana gitu, aku jawab aku bikin sendiri gitu. Nah, tapi selain hal itu tuh ada yang bikin aku kesulitan, karena yang kayak gini tuh, ya manik-manik kayak gini tuh belinya tuh nggak bisa satuan kan, harus beli banyak gitu, harus beli per gram. Nah, si per gram itu tuh kadang nggak semuanya kepake, jadi ujung-ujungnya tuh ya jadi sampah gitu buat aku, jadi penuhin kamar aku gitu. Terus juga ditambah kalau aku kasih harga yang tinggi gitu, sesuai rekomendasi dari orang-orang, mereka tuh ngerasa, dan aku juga ngerasa kalau itu tuh harganya kemahalan gitu. Tapi ya meskipun kayak gitu juga aku tetap senang ngelakuin hal ini. Aku nggak pernah ngerasa nyesel sama sekali, aku udah pernah nyoba hal ini. Nah setelah itu aku pindah buat bikin keychain, masih keychain juga, tapi ini tuh dari tanah liat gitu. Ini maaf ya agak potek. Nah dari tanah liat ini modalnya tuh sebenarnya tinggi ya, modalnya tuh gede buat bikinnya kayak gini, dari catnya, dari bahan bakunya, terus ditambah juga ini kan pakai resin ya biar awet gitu. Nah kenapa aku pilih tanah liat ini, karena aku tuh ya orangnya gampang keracunan gitu, terus kalau lihat yang lucu dikit aku tuh pengen nyoba. Nah waktu itu juga aku lihat di Pinterest kalau orang-orang tuh bikinnya kayak gini tuh gampang. Nah aku cobalah, tapi emang niatnya awalnya buat jualan gitu, karena aku butuh tambahan uang jajan gitu. Meskipun uang jajan aku cukup, tapi aku pengen ngerasain dapat uang dari usaha aku sendiri gitu. Nah terus setelah aku coba, ternyata ini tuh susah banget. Sebenarnya susah banget karena kan kita nggak mungkin ya terus-terusan nge-copy dari hasil kayak orang lain gitu. Aku tuh harus mikir gimana caranya buat punya hasil karya sendiri. Nah terus setelah itu aku coba buat cari tahu harga jualnya tuh berapa. Nah waktu aku cari tahu, ternyata kalau kecil kayak gini tuh terbilangnya tuh udah mahal gitu. Jadi kayak aku tuh ngerasa buat lingkungan aku itu tuh gak worth it, dan aku juga ngerasa kalau aku jual segini tuh masih kemahalan lah gitu. Jadi berujung aku bikin buat diri aku sendiri. Nah terus setelah itu aku rehat sebentar, aku kayak istirahat dulu lah gitu buat diri aku sendiri, karena kan ini semua tuh hal yang baru ya bagi aku, terus juga hal yang menantang gitu. Jadi aku kasih jeda buat diri aku sendiri, buat diri akunya tuh enjoy gitu, nikmatin dulu apa yang ada. Nah setelah itu nggak tahu dari mana apa sih datangnya, kayak tiba-tiba aja gitu di FYP TikTok aku tuh ngeliatin kalau press on nails, ngeliatin orang-orang tuh bikin press on nails gitulah. Nah ini nih guys, as you can see ya, ini press on nailsnya. Ini temanya Cortis. Nah kenapa aku kayak suka banget sama hal-hal yang kayak gitu ya? Ya karena ya aku emang suka yang kayak Y2K kayak gitu. Ini juga kan temanya kayak hampir Y2K gitu kan ya, yang jadul-jadul kayak gitu, jadul tapi nyentrik gitu lah ya. Nah nggak tahu kenapa aku tuh ngerasa kayak cocok banget gitu sama hal-hal yang kayak gini tuh. Yang pertama harga jualnya tuh kayak
orang-orang tuh udah pada tahu gitu harganya yang segini tuh emang terbilangnya mahal gitu ya. Meskipun aku bikin sendiri juga aku tetap ngerasa kalau ini tuh mahal. Balik lagi gitu ya, kalau ya realistis aja kalau ya emang mahal, tapi ya worth it gitu. Kayak aku tuh ngerasa orang-orang yang lihat karya aku ini tuh orang-orang yang emang tahu mereka tuh suka yang kayak gini gitu. Terus juga meskipun apa ya pegel gitu ya aku ngerjainnya tuh, kadang satu kuku tuh bisa ya satu set gini tuh bisa sampai seharian gitu, karena beneran struggle banget buat ngerjain detail-detail kecilnya gitu. Tapi nggak tahu kenapa kayak usaha aku tuh kayak terbayarkan gitu. Aku ngerasa kalau ini tuh nggak cuman aku yang beli impulsif buying buat modalnya, tapi ini tuh kayak beneran bisa dibeli satuan gitu kan, nggak kayak manik-manik sama clay gitu ya kan, itu tuh harus dibelinya langsung satu set. Nah ini tuh enggak juga, ini tuh bisa dibeli satuan, banyak juga yang murah gitu, murah tapi bagus. Nah terus juga si modelnya tuh nggak ngebosenin kan. Kalau clay sama manik-manik itu aku suka liatnya referensi dari orang ya, meskipun kayak itu tuh nggak boleh sebenarnya. Nah tapi buat ini tuh nggak tahu gimana, aku tuh suka tiba-tiba dapat ide gitu, dapat ide buat bikin yang kayak gini. Meskipun kalau ini contohnya tuh emang bertemanya tema Kortis ya, emang tema yang udah ada gitu. Nah terus juga aku tuh ngerasa kalau ini tuh kayak balik modal gitu, kayak modal yang aku keluarin tuh beneran balik lagi buat aku, karena orang-orang itu udah tahu harga pasarnya yang kayak gini tuh berapa. Jadi gitu teman-teman, meskipun kayak aku gagal, sebenarnya maksudnya bukan gagal sih, karena aku ngerasa itu tuh jadi pelajaran gitu buat aku, jadi pengalaman buat aku. Kalau hal yang aku coba tuh ya membuahkan hasil gitu, membuahkan bahwa aku tuh jati dirinya ada di yang kayak gini gitu, ada di fashion gitu, ada di personal. Nah terus juga jadi aku bakal kayaknya ngelanjutin buat bisnis ini tuh lebih serius gitu ya. Jadi ya gitu guys, jadi pelajaran yang bisa diambil tuh sebenarnya lebih ke percaya diri ya, karena kayak kita tuh kan nggak bisa ya ngekontrol apa yang orang lain ngomong, tapi kita tuh bisa kontrol diri kita sendiri gitu. Kayak orang lain ngejudge gitu, ini gak worth it, tapi selama kitanya percaya diri, kitanya bisa memilah apa yang mau kita dengar, ya ini guys hasilnya. Jadi ya semoga kalian bisa cepet dapet hal yang baik gitu, hal yang kalian nyaman, hal yang kalian suka. Nggak apa-apa gagal berkali-kali gitu, karena kan aku juga nemuin diri aku yang sekarang tuh nggak langsung nemuin gitu ya. Aku bisa gagal dulu, aku bisa rugi dulu. Jadi ya gitu guys, sekian dari aku, have a nice day.